Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali lagi, mana semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya, kalian masih semangat meskipun jam terakhir ya. Bagaimana kalian? Apakah baik-baik saja dengan jam terakhir yang sangat melelahkan ini? Alhamdulillah baik. Ya, meskipun di harinya, aduh Bu capek, tapi tetap semangat ya. Demi apa coba? Demi mendapatkan ilmu. Supaya bersemangat, kita tersenyum bersama yuk. Mana senyumnya? Begitu ya. Mana senyumnya? Sekali lagi, begitu ya. Nah, dengan kita tersenyum, otomatis akan merefresh otak kita ya. Sebelum selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran hari ini dan supaya kita tetap semangat, mari kita berdoa bersama-sama. Coba Mbak Dwi memimpin doa dulu ya. Mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita doa atau apa yang kita mohon kepada Allah senantiasa mendapat berkah ya. Dan kita harus senantiasa syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Coba saya cek untuk sekretarisnya Mbak Desmiri. Bagaimana teman-temannya sudah masuk semua ini ya? Apa ada yang izin? Sudah masuk semuanya, Bu. Alhamdulillah, berarti semua ada ya nihil ya, tidak perlu saya panggil satu-satu. Kemudian bagaimana tempat duduknya sudah diatur? Bukunya, IPS, pensilnya dan semuanya sudah disiapkan? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu, mari kita belajar dengan semangat, dengan bahagia, dengan senyum ceria, supaya pelajaran atau ilmu yang kita peroleh nanti bisa berkah, ya. Kita masuk dalam pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian punya cita-cita? Punya, Bu. Coba saya mau tanya Mas Latif. Mas Latif punya cita-citanya apa ya? Jadi pengusaha, Bu. Amin. Kemudian, Mas Latif pengusaha, amin ya. Kemudian Mbak Diana, cita-citanya apa Mbak Diana? Ingin jadi pengusaha sukses juga, Bu. Sama dengan Mas Latif ya, amin ya Allah. Mungkin ada yang lain, Mbak Lia, Harlia, cita-citanya apa ya? Mau jadi guru, Bu. Guru, amin. Semoga dikabulkan ya. Coba Mbak Dewi, cita-citanya apa Mbak Dewi? Saya mau jadi guru juga, Bu. Amin. Tadi yang kedua yang mau saya tanyakan kepada kalian semua, bagaimana cara menggapai cita-cita? Belajar dengan baik, Bu Guru. Mbak Dwi pintar sekali belajar dengan baik. Kemudian ada lagi? Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh Pak Guru dan Bu Guru. Bagus, mengerjakan tugas. Itu loh Mbak Dewi, salah satu bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan. Kita tidak boleh gimana ya, minder itu ya istilahnya, tapi kita harus tetap semangat. Itu ya sekilas terkait masalah cita-cita. Pastinya kalian memiliki cita-cita yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan materi hari ini, tidak jauh dari cita-cita ya.
kita akan belajar bab 2, masuk bab 2, yang mana kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Untuk hari ini kita masuk pada subtema mobilitas sosial. Pernah dengar mobilitas sosial ya? Untuk lebih Nah, Guru. ya, mungkin juga masih ada yang belum. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita amati PPT yang Ibu buat hari ini ya. Semoga bisa ditampilkan ya anak-anak. Bismillah. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Yang ini. Bisa terlihat? Bisa terlihat anak-anak? Terlihat. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ini ya, materi yang akan kita pelajari hari ini merupakan bagian dari bab 2, yang mana subtema hari ini adalah mobilitas sosial. Kita tampilkan secara perlahan-lahan ya. Nah, ini mobilitas sosial. Ada gambar sarjana, ada dokter, ada seorang arsitektur, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, kita harus tahu dulu belajar kita hari ini sesuai dengan KD atau kompetensi dasar. Kita menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya, yang mana indikator pencapaian kompetensi yang harus kita selesaikan, menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian yang tadi kedua, 4.2, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan bangsa. Kemudian IPK yang akan kita capai menyajikan laporan hasil diskusi kelompok mengenai hubungan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai mobilitas vertikal naik. Ini kita masuk ke tujuan. Terlihat? Terlihat. Tujuannya seperti tadi ya, menjelaskan pengertian sama menyajikan laporan hasil diskusi. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaiannya nanti kita akan mencari nilai kalian di kompetensi sikap terkait jurnal penilaian sikap, kemudian ada tes tertulis, kemudian ada rubrik penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja ini nanti berupa laporan diskusi kalian. Kemudian ada instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Kemudian ada materi. Ibu menjelaskan di sini tidak detail ya, hanya singkat saja. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian akan belajar sendiri dari buku materi, bisa dari PPT ini nanti bisa ditampilkan, bisa gitu ya. Hanya menjelaskan poinnya saja. Masih semangat anak-anak? Ayo senyumnya ditunjukkan lagi. Hakikat mobilitas sosial. Mobilitas sosial pengertiannya para ahli. Ini salah satu, saya ambil satu. Nanti yang lain kalian mencari sendiri. Menurut Paul B. Harden diartikelkan bahwa sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Itu kalau menurut Paul B. Harden. Ada lagi mobilitas sosial secara umum, perubahan atau perpindahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah yang dialami oleh individu atau kelompok sosial, sehingga memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok lain. Selanjutnya, coba bisa supaya tidak ngantuk, Mbak Dwi bisa membacakan bentuk-bentuk mobilitas sosial? Bisa, Bu Guru. Coba Mbak Dwi dibaca.
Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ada 2. Vertikal ke atas atau social climbing. 2. Vertikal ke bawah atau social sinking. Lalu bentuk mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas horizontal. Ya, bagus sekali ya, sebentar. Horizontal, di sini banyak gambar manusia. Kalau berbicara masalah sosial, kaitannya dengan manusia ya, itu tadi Mbak Dwi sudah membacakan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, ada 2. Selanjutnya, siapa yang bersedia untuk membacakan apa itu mobilitas vertikal? Saya, Bu. Ya. Silakan, Mbak. Saya, Bu. Ya. Baik, mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Pergerakannya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mobilitas vertikal ini dapat dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Yang selanjutnya, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Terima kasih Mbak Desmiri. Itu tadi terkait masalah mobilitas horizontal. Jadi mobilitas itu ada 2, ada mobilitas vertikal atau social climbing yang terbagi menjadi mobilitas vertikal atas dan bawah, sedangkan untuk bentuk mobilitas yang kedua adalah mobilitas horizontal. Untuk lebih jelasnya nanti, coba kalian perhatikan video di bawah ini ya. Semoga bisa ditampilkan ya anak-anak. Ya, Bu. Bagaimana? Ini Bisa? jadi apa namanya sekarang sebagai wanita Indonesia, wanita seluruh dunia. Bisa, Ibu. Bisa. Ya, sama halnya. Mungkin ini juga yang menjadi motivasi seorang wisudawati lulusan terbaik. Nah, pernah ada cerita dulu pada saat wisuda, dia diantar oleh ayahnya menggunakan becak. Ya, betul sekali. Coba kita lihat ya pemirsa. Mana? Ini dia. Ya, foto ini pasti Anda pernah ingat dulu kan? Ini kurang lebih sekitar 2014 tahun yang lalu. 2014 waktu ya? S1. Waktu S1. Nah, kemudian ini namanya Raini, lalu Raini lanjut ke S2 ya. Ya. Juga di Inggris dan sekarang sudah lulus pemirsa, sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas ya. Betul. Nah, kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3 ke Inggris. Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Mengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris, dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan magister kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya, ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Giono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Tegal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya.
Ya, baik pemirsa, sekarang kita sudah Bagaimana anak-anak? Masih di situ, halo? Halo, Masih, masih Bu. Bu. Iya, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Sekilas kalian sudah memperhatikan video tentang Raini ya, tentang seorang anak tukang becak. Nanti ini adalah video yang akan kita bahas pada LKPD yang perlu kita cermati kaitannya dengan mobilitas sosial khususnya vertikal ke atas. Kemudian sebelum ke pertanyaan sekilas terkait mobilitas vertikal ke atas tadi, saya lanjutkan ini masalah mobilitas vertikal ke bawah atau vertical sinking. Kemudian contohnya itu kaitannya dengan ini penurunan status ya, seorang pejabat ketahuan KPK, akhirnya dia menjadi tahanan KPK, akhirnya masuk tahanan. Itu kalau yang ke bawah. Kemudian mobilitas horizontal itu adalah peralihan individu yang sama dari kelompok yang sederajat. Contohnya bagaimana? Contohnya ini, contoh seorang itu kan bekerja di tempat lain, tapi profesinya tetap menjadi seorang tukang. Kemudian seorang pembawa acara TV, pembawa acara berita televisi seperti reporter itu ya, itu pindah kerja ke stasiun TV yang lain, itu yang horizontal. Mungkin itu ya yang bisa sampaikan terkait materi secara singkatnya terkait mobilitas sosial. Untuk lebih dalamnya, mari kita masuk ke LKPD. Bagaimana anak-anak? Saya kembali ke video lagi. Tadi kisah seorang tukang becak. Masih ingat ya tadi ya? Masih seorang tukang becak. Tapi anaknya mampu sekolah ke perguruan tinggi. Mungkin ada yang kalian memberi tanggapan terkait video yang telah Ibu tampilkan tadi. Menurut kalian, apa yang kalian amati dari situ? Apa yang kalian peroleh? Atau dalam pikiran kalian, bagaimana? Ini kembali ke cita-cita yang tadi. Bagaimana? Silahkan berkomentar. Ayo kita belajar berbicara di depan anak-anak. Senyum dulu. Ya, silakan tanggapannya. Ya, siapa ini? Saya, Bu. Oh ya, Mas Eka, silakan. Ayo tetap semangat, Mas Eka. Ya, dari video itu saya amati ya sebuah perjuangan ya, sebuah perjuangan seorang ayah, seorang keluarga juga dan anaknya, ayah dan anaknya untuk lebih lebih memperbaiki taraf hidupnya ya, dari biasa-biasa saja menjadi seorang di situ S2 ya Bu ya, seperti itu Bu. Bagus sekali, itu adalah tanggapan dari Mas Eka. Mungkin ada yang lain memberikan tanggapan supaya tidak ngantuk. Ayo, semangat, senyum. Mbak Lia, saya absen satu-satu. Iya, Bu. Bagaimana? Tadi gambar pertama itu naik itu dialami oleh Reni. Terus tadi ada juga gambar tahanan itu vertikal turun. Terus yang satunya lagi gambar reporter itu horizontal, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Lia. Dengan tanggapannya Mbak Lia menandakan bahwa Mbak Lia hari ini masih semangat meskipun dengan ngantuk-ngantuk berat gitu ya, tapi ternyata masih memperhatikan. Bagus. Saya yakin Mbak Desmiri dan teman-teman yang lain juga semangat, masih tetap semangat untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Itu tadi tanggapan-tanggapan dari Mas Eka maupun Mbak Lia. Untuk lebih detailnya, Ibu harapkan kalian memberikan
komentar, memberikan tanggapan, ini langsung melalui LKPD ya, lembar bekerja peserta didik. Ya, Bu. Kita sudah terbiasa kan ya. Kemudian sebelum kita masuk ke LKPD, kalau saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok sesuai nomor absen 1 sampai 5. Ada lagi nanti 1, 6 sampai 10 dan seterusnya. Silahkan mau bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo semangat, semangat, semangat. Siap, Bu Guru, siap. Belajar yuk, kita berkelompok sambil tidak apa-apa ngeluk boyok. Tahu ngeluk boyok anak-anak? Ngeluk boyok itu Apa artinya? ya, relax gitu ya. Nah, silahkan, silahkan. Baik, kalau sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Kan membagikan LKPD kepada kalian. Terus untuk langkah-langkah kerjanya, setelah Ibu saya bagikan, tolong Eka dibagikan LKPD ini ke masing-masing kelompok ya. Ya, Bu. Terima kasih. Untuk langkah-langkahnya silahkan perhatikan di layar. Benar. Gimana? Sebentar ya, ini. Oh, sebentar saya hentikan dulu ya ini tadi. Saya share lagi terkait LKPD. Ayo semangat, senyum. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Alhamdulillah ya. Untuk LKPD ini dikerjakan oleh kelompok yang mana soalnya sama. Untuk hari ini sama, hanya saja kenapa sih Ibu buat sama supaya ada argumen-argumen yang lain, dalam artian mungkin kelompok 1 argumennya seperti ini, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 seperti ini, begitu ya. Gitu, Guru. Perhatikan ini nama kelompok dituliskan kelompok 1 atau kelompok sesuai yang kalian inginkan nama kelompoknya, nama anggotanya. Kemudian ini kita melihat video tadi ya. Kalau misalnya nanti pengen ditunjukkan. Kemudian kalian menyelesaikan apa saja tugas-tugas yang ada di LKPD. Ini kompetensi dasar seperti yang di awal tadi, tujuannya juga sama. Nah, ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya, semua kelompok ya, ini nomor 1, berdasarkan pengamatan kalian melalui PPTD dan buku siswa, IPS sudah membuka semua buku siswanya? Sudah, Guru. Nah, kalian mencari pengertian mobilitas sosial berdasarkan para ahli. Kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari pengertian mobilitas sosial dari para ahli, coba kalian definisikan pengertian mobilitas sosial berdasarkan dengan bahasa kalian yang mudah dipahami. Dengan bahasanya sendiri, bahasa gaul juga tidak apa-apa, yang penting kalian paham. Kemudian yang ketiga, klasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang disertai dengan contoh yang ada di sekitar tempat kalian. Maksudnya begini, dalam tugas yang ketiga ini, kalian mengamati, kalian lihat di lingkungan kalian, apakah ada mobilitas vertikal ke atas, apakah ada mobilitas ke vertikal ke bawah, ataupun mobilitas horizontal. Dari situ kalian nanti akan lebih paham apa tuh yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal ke atas, apa tuh yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal ke bawah dan horizontal. Dengan melalui itu nanti akan kalian lebih paham. Jadi kalau bisa antara kelompok 1, 2, 3 dan selanjutnya ini contohnya tidak sama berdasarkan pengalaman kalian, berdasarkan pengamatan kalian. Kemudian yang nomor 4 ini berdasarkan dari pengamatan video tadi ya, di sela-sela pembelajaran tadi, contoh dari vertikal ke atas tadi, seorang anak tukang becak itu tadi ya, ini ditanyakan seperti ini. Bentuk mobilitas sosial manakah yang sesuai dengan video di atas? Dan berikan alasan kalian. Di situ ya, nanti kalian berikan alasan kenapa kok itu disebut sebagai mobilitas vertikal ke atas atau
kemudian yang bagaimana gitu ya. Tuangkan di sini. Negara saya yakin dari 5 anggota pasti jawabannya banyak sekali dan pemikirannya berbeda. Itu pertanyaan yang keempat. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan, kalian mempresentasikan berkelompok. Kemudian nanti setelah selesai semua, baru dikumpulkan ke Ibu LKPD-nya. Paham ya? Paham, Bu. Bagaimana? Paham ya? Kemudian penilaiannya di sini nanti tidak saya tampilkan itu tadi ya. Penampilannya seperti tadi, penampilan terkait teknik, keaktifannya, tentang kerapian dalam menjawab atau kesesuaian dalam bahasanya, kemudian lagi tentang argumen-argumen dan sebagainya. Itu ya untuk LKPD hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Bagaimana? Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan ya. Kalau sudah jelas, silahkan sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja itu. Kemudian nanti dipresentasikan satu persatu. Untuk lebih menghemat waktu, ayo sekarang kita bekerja bersama-sama dengan ikhlas, bekerja dengan penuh senyum. Ya, semangat ya, silahkan. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Kalau videonya pengen ditampilkan lagi juga oke. Begitu ya, anak? Ya, Bu. Semangat, semangat, semangat. Bagaimana? Ada kesulitan, Mbak Faiza? Belum, Bu. Belum ya, Mas Eka? Mas Busrani kemana ini Mas Busrani? Dari tadi tidak muncul. Oh itu, ya Mas Busrani bangun. Itu kok tergeletak di situ? Ini ngapain ini Mas Busrani? Ada apa tuh? Mas Bus? Saya kayaknya, Bu. Kenapa Mbak Dewi Mas Bus apa pingsan dia? Coba dibangunkan Mbak Vivin. Mungkin kalau yang membangunkan Mbak Vivin pasti akan bangun dia. Ya Mbak Vivin dibangunkan Mas Busrani ya. Yang dibangunkan tuh. Ini gimana ini? Dilanjutkan ya. Saya rasa waktunya sudah cukup. Dalam menyelesaikan LKPD-nya, saling berpendapat. Mari kita saling belajar dalam mengumumkan pendapat lagi. Semuanya harus belajar bicara di depan umum. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Kelompok 1, silahkan. Nomor absen 1, Mas Amin. Kelompok 1, ketuanya Mas Amin ya hari ini ya, karena tadi ketuanya sesuai dengan kesepakatan kelompoknya ya tadi ya. Mas Amin, bagaimana? Sudah siap dengan jawabannya atau temannya bisa membantu dari kelompok 1? Belum selesai, Bu. Belum selesai? Atau mungkin dari kelompok 2, Mbak Dwi? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Oh iya, Mbak Dewi, silahkan. Bu, saya Iya. tadi di LKPD-nya ada 4 soal. Ya. Iya, saya menjawabnya dari kelompok ini baru nomor 4 saja. Boleh. Boleh. Boleh, boleh sekali. Silakan Mbak Dewi Ya. dari kelompok Tadi 4. diskusi sama teman-teman, katanya kalau video anak dari yang tukang beca tadi merupakan contoh mobilitas vertikal yang sifatnya naik atau climbing. Contohnya ke sana. Terus tadi itu apa, Bu ya? Ini saya ditulisnya coret-coret, saya ditulisnya ini teman-teman. Oh, Mama, saya tampilkan lagi LKPD-nya. Yang nomor 3 tentang klasifikasi. Itu tadi jawaban yang nomor 4 ya Mbak Dewi ya? Iya.
Terus yang ketiga terkait masalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Beserta contohnya, Mbak. Bentuk mobilitas sosial ada yang sifatnya vertikal, vertikalnya ada yang naik atau yang turun. Terus ada yang sifatnya horizontal. Kalau contohnya yang naik seperti contoh di video YouTube tadi, anak seorang tukang beca bisa sampai kuliah S3 di Inggris, berarti dia statusnya naik. Kalau yang turun, tadi seperti yang dicontohkan Ibu, seorang pejabat yang akhirnya ditangkap. Terus yang horizontal, mungkin saya dulunya sekolahnya di MTS 1, sekarang saya pindah ke MTS 10, saya kan tetap Ibu horizontal. Gitu Bu, betul Bu? Betul sekali, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi, ayo semangat. Bagus sekali dari kelompok 2. Itu Bu baru dikerjakan dari kelompok 2, baru itu. Ya, enggak apa-apa, nanti bisa menyusul. Ada lagi yang memberikan jawabannya di kelompok lain? Ayo ingat kalau bisa contohnya, bagaimana ya contohnya di luar yang Ibu contohkan tadi. Ya, dari kelompok lain, apakah sama? Saya yakin tidak sama. Kelompok 4, Mbak Vivin. Dari kelompoknya Mbak Vivin atau yang mewakili? Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak Vivin? Iya, Bu. Sudah? Hasil Lain ya, Bu. Iya. Misalnya contohnya apa ya? Apa ayo? Dari ini apa Pak Jokowi itu, Bu? Yang dulunya adalah seorang pengusaha, kemudian bisa menjadi seorang presiden. Jadi sebelumnya jadi pengusaha, kemudian jadi wali kota, dan akhirnya menjadi seorang presiden. Terus ada lagi? Dari wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI, naik ke DKI, terus jadi presiden, Bu. Itu merupakan sosial vertical climbing. Ya, sebelum Ibu menjawab benar salahnya, coba saya lemparkan ke kelompok-kelompok yang lain. Apakah sudah benar dari tanggapan atau dari jawaban kelompok 4 yang diwakili Mbak Vivin tadi? Bagaimana kelompok 1 Mas Amin? Apakah sudah betul atau kelompok yang lain? Bagaimana, benar jawabannya Mbak Vivin? Sudah benar. Alhamdulillah, paham ya, berarti sudah betul ya. Kemudian Insya Allah. ada lagi ini perwakilan dari kelompok 3. Belum menjawab tadi kan tadi sudah ada jawaban nomor 3 dan 4. Silakan dipresentasikan yang nomor 1 dan 2. Siapa yang mewakili kelompok mana? Ayo semangat, senyum. Gitu ya. Silakan. Bisa dibuka lagi Bu Guru tugasnya? Bisa Bu, bisa Mbak Dwi. Bentar. Timbalyang dan Hartenhan. Ini sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah. Berdasarkan
Ini tadi LKPD-nya ya, berdasarkan pengamatan kalian melalui PPT dan buku siswa kelas 8. Oh, ini double ini. Jelaskan pengertian mobil sosial berdasarkan para ahli. Sudah ada yang menemukan atau belum? Sudah Bu Guru. Oh, silakan Mbak Dwi dari kelompok 2. Mobilitas sosial menurut Kimball Young adalah, menurut Kimball Young dan Raymond Wimek adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial di sini mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungannya antara individu dan kelompoknya. Kalau menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Sedangkan menurut Horton dan Han, mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Bagus sekali. Kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama yang nomor 1? Bagaimana kelompok yang lain? Sama atau yang beda? Sama, Bu. Alhamdulillah sama, berarti itu adalah pengertian mereka sama, iya, sama ya. Itu tadi pengertian dari para ahli. Kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari pengertian mobilitas sosial para ahli, coba kalian definisikan pengertian mobilitas sosial berdasarkan dengan bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami. Kelompok mana yang mau mewakili? Saya, Bu. Ya, Mbak Mufaidah. Ya, menurut saya setelah membaca pengertian tadi, pengertian mobilitas sosial adalah perubahan status seseorang atau sekelompok orang, baik itu ke atas, ke bawah, ataupun masih dalam kelas yang sama. Seperti itu, Bu. Ayah, luar biasa. Baru sekali Mbak Mufaidah. Ada yang lain memberikan jawaban lain dengan bahasanya sendiri? Bahwasannya, Ya, Mbak Retna lagi. ya, kadang-kadang orang ada yang di atas, ada yang di bawah. Posisi seseorang kadang di atas, itu social climbing. Tapi kadang-kadang sudah di atas turun ke bawah. Itu namanya social sinking. Bagus sekali Mbak Dwi. Ada lagi? Ya Bu, saya Bu. Mas Amin, akhirnya muncul juga. Silakan. Ini mobilitas sosial menurut Anthony Giddens kan, jadi Ya, pergerakan tambah lagi berarti ya. dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial, ekonomi, kelas ya sosial yang berbeda. Berarti tidak hanya orang per orang, tidak hanya person kelompok. Misalnya penduduk Jawa Tengah dulu kurang termasuk begitu. Ya. Ya, Mas Amin, bagus sekali. Suaranya agak jelas ya, tapi saya mendengar apa yang disampaikan Mas Amin. Mungkin teman-teman yang lain juga masih mendengar dengan pendapatnya Mas Amin tadi ya. Ada lagi untuk yang nomor 4 terkait video tadi, ada yang memberi tanggapan lagi kelompok yang lain?
Sudah tidak ada? Ada? Tanggapannya yang tadi. Oh, saya tadi ya, ya betul, benar sekali Mbak. Bagus sekali. Dari jawaban-jawaban dari masing-masing kelompok, semuanya sudah mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian terkait masalah yang nomor 4 tadi, bahwasannya gambar seorang anak tukang becak, bagaimana tadi Dewi? Seorang anak tukang becak, dia bisa sampai kuliah S3 ke Inggris. Dia berarti melakukan perubahan status naik atau vertikal climbing. Sekali itu ya. Iya, berarti seperti yang tadi saya sampaikan, Bu, di awal, saya berarti punya peluang seperti anak yang di video itu ya, Bu ya. Nah, itulah. Nah, bagus sekali. Dari situ, Mbak Dewi atau teman-teman yang lain terkait masalah cita-cita, jangan pernah patah semangat. Pokoknya kita punya niat, kita punya usaha, kita selalu berusaha dan selalu berdoa. Insya Allah apa yang akan kita cita-citakan akan tercapai. Kembali ke usaha kita. Dalam ekonomi nomor kesekian. Yang nomor 1 adalah niat dan tujuan. Ya, itu tadi hasil diskusi hari ini, bahwasanya semua kelompok sudah menyampaikan jawabannya yang sangat luar biasa, tanggapan yang luar biasa. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan kelas atau status seseorang atau sekelompok masyarakat dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih atau ke lapisan yang lebih rendah ataupun dari suatu lapisan ke lapisan yang lain. Kemudian bentuk mobilitas sosial ada dan mobilitas horizontal. Yang vertikal ada 2, vertikal naik dan vertikal turun ke bawah. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk anak-anak semua, berdasarkan pembelajaran hari ini, bagaimana model pembelajaran hari ini? Apakah membosankan ataukah ada suasana yang lain daripada yang kemarin-kemarin? Mungkin ada tanggapan? Silakan. Enak, Bu. Menarik, Bu Guru. Alhamdulillah, semoga besok pada pertemuan yang akan datang akan ada model pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya. Iya, betul. Saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi bahwasanya untuk kalian semua, ayolah kita selalu optimis. Kita harus selalu berpikir positif bahwasanya sesuatu itu akan kita capai selama kita mau berusaha dan berdoa. Masalah ekonomi itu kesekian. Nanti jangan dijadikan alibi atau jangan dijadikan alasan bahwa keadaan ekonomi saya seperti ini, nanti saya akan seperti apa. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tetap semangat, harus tetap optimis. Begitu ya Dewi dan teman-teman? Iya, Bu Guru. Semangat dan selalu tersenyum. Itu pesan Ibu. Ya, karena waktunya sudah selesai. Ya, kalian tetap semangat. Hari ini adalah jam terakhir. Nanti pulangnya hati-hati. Kayak mau kembang apa sih ya? Jangan bengok karena sudah sore. Saya akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya silahkan Mbak Dwi memimpin berdoa untuk menutup pelajaran. Silahkan Mbak Dwi. Terima kasih Bu Guru, ilmunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kawan-kawan, marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan berdoa bersama.
Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Dwi, terima kasih anak-anak semuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solehah. Jadilah anak-anak Amin. bangsa, ya. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Dan satu ingat lagi satu. Hati-hati di jalan ya. Patuhi. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini tetap semangat, jaga kesehatan, selalu tersenyum, selalu optimis. Akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.